Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Medina dengan NPM 22-10205. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang materi ruang lingkup hukum kepailitan perusahaan. Perkenalkan, nama saya Fitri Nova Harfianti dengan NPM 22-10269. Pailit dan kepailitan berawal dari ketidakmampuan membayar utang dan dalam prakteknya biasa terjadi jika debitor tidak dapat membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jika debitor berada dalam kondisi demikian, maka debitor, kreditor, ataupun pihak lain yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan. Penyataan pailit ini haruslah dengan putusan pengadilan, dan pengadilan yang berwenang ialah Pengadilan Niaga untuk tingkat pertama dan Mahkamah Agung untuk tingkat kasasi. Pada dasarnya, setiap keputusan kepailitan melahirkan akibat hukum yang dinilai dapat merugikan banyak pihak. Seperti salah satu contohnya adalah para karyawan yang terancam kehilangan pekerjaannya karena masifnya pemutusan hubungan kerja guna menekan biaya produksi. Kegiatan usaha perusahaan merupakan kegiatan yang sah menurut hukum, bukan kegiatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Yang menjadi permasalahannya yaitu bagaimana tanggung jawab perusahaan yang dinyatakan pailit terhadap pihak ketiga, serta bagaimana akibat hukum bagi perusahaan yang dinyatakan pailit terhadap pihak ketiga. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Pada dasarnya merupakan suatu kondisi atau keadaan ketika pihak yang berhutang, debitor, yakni seseorang atau badan usaha yang tidak dapat menyelesaikan pembayaran terhadap utang yang diberikan dari pihak pemberi utang ataupun kreditor. Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk memutuskan kepailitan debitor. Berdasarkan pengertian kepailitan sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Jungto dan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa kreditor yang merasa dirugikan atas belum dipenuhinya prestasi atau kewajiban oleh debitor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Pengadilan Niaga apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, debitur terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai 2 kreditur atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari 1 kreditur. Yang kedua, debitur tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang kepada salah satu krediturnya. Dan yang ketiga, utang yang tidak dibayar itu haruslah telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih, due and payable. Sebuah perusahaan dinyatakan pailit atau bangkrut harus melalui putusan pengadilan, yang dimana dengan pailitnya perusahaan ini berarti perusahaan menghentikan segala aktivitasnya dan dengan demikian tidak lagi dapat mengadakan transaksi dengan pihak lain kecuali untuk likuidasi. Satu-satunya kegiatan perusahaan adalah melakukan likuidasi atau pemberesannya, yaitu menagih piutang, menghitung seluruh aset perusahaan, kemudian menjualnya untuk seterusnya dijadikan pembayaran utang-utang perusahaan. Penetapan dari syarat kepailitan yaitu jika perusahaan sebagai debitor mempunyai sedikitnya 2 utang yang sudah jatuh tempo dan sekurang-kurangnya 1 diantaranya tidak terbayar dengan ketentuan cukup dibuktikan dengan pembuktian yang sederhana saja, dapat menjadi pisau bermata 2. Di satu sisi, ketentuan ini dapat dimanfaatkan oleh mitra pesaing untuk mengeliminir perusahaan bersangkutan dari pasar, sebab dengan dinyatakan pailit perusahaan pasti akan tutup atau berhenti melakukan kegiatan usahanya. Tanggung jawab suatu perusahaan yang dinyatakan pailit terhadap pihak ketiga terwujud dalam kewajiban perusahaan untuk melakukan keterbukaan atau disclosure terhadap pihak ketiga atas setiap kegiatan perusahaan yang dianggap dapat mempengaruhi kekayaan perusahaan. Lanjut, saya akan membahas tentang isu hukum kepailitan perusahaan. Konteks kasusnya adalah PT Metro Batavia menyewa pesawat Airbus 330 ini dikarenakan ingin mengikuti tender angkutan jemaah haji. Salah satu persyaratan untuk bisa mengikuti tender angkutan jemaah haji ini ditetapkan di Kementerian Agama. Maskapai harus memiliki pesawat sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Karena Batavia tidak memiliki pesawat yang dimaksud, maka Batavia Air melakukan leasing kepada IFLC, namun ternyata Batavia tidak lolos sebagaimana maskapai yang ditugaskan memberangkatkan jemaah haji selama 3 tahun berturut-turut. Akibatnya, pesawat yang disewa tidak maksimal dioperasikan, sementara pembayaran sewa kepada ILFC harus tetap dilakukan sebagaimana kesepakatan sebelumnya. Regulasinya yang pertama,
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan, pengelolaan, dan pembubaran perseroan terbatas, termasuk prosedur kepailitan. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Undang-undang ini mengatur tentang keselamatan dan keamanan penerbangan, serta hak dan kewajiban pelaku usaha penerbangan. Latar belakang kepailitan PT Metro Batavia, ILFC, dan PT Metro Batavia terikat pada Aircraft Lease Agreement tertanggal 20 Desember 2009, di mana ILFC sebagai pemberi sewa menyewakan kepada PT Metro Batavia yang berkedudukan sebagai penyewa pesawat Airbus A330-202 dengan nomor serial pabrikan 205 dengan 2 mesin General Electric CF6 801A4. Jangka waktu sewa adalah 6 tahun, dimulai sejak penyerahan pesawat pada 28 Desember 2009 sampai dengan 27 Desember 2015. Jatuh tempo pembayaran PT Metro Batavia jatuh setiap bulan pada tanggal yang sama dengan tanggal penyerahan pesawat. Namun, pihak PT Metro Batavia sudah tak mampu melakukan kewajiban membayar utangnya kepada ILFC sejak 2009 lalu. Selain memiliki utang kepada pemberi sewa, penyewa juga memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Sierra Leasing Limited, atau selanjutnya akan disebut Sierra, sebuah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Bermuda. Berdasarkan Aircraft Lease Agreement tertanggal 6 Juli 2009 dan Side Letter No. 1 to Aircraft Lease Agreement A330-202 MSN 330, Sierra sebagai pemberi sewa menyewakan kepada PT Metro Batavia sebuah pesawat Airbus A330-202 dengan nomor serial pabrikan 330 dengan 2 mesin General Electric CF6 801A4. PT Metro Batavia tidak mampu membayar utang-utangnya kepada ILFC dan Sierra sejak 2009 lalu dan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran utang pada tanggal yang telah diperjanjikan sebelumnya, yaitu untuk pembayaran sewa pesawat. Setiap pembayaran sewa jatuh waktu setiap bulan paling lambat pada tanggal yang sama di bulan tersebut dengan tanggal penyerahan pesawat. Kecuali jika tanggal tersebut bukan hari kerja, maka biaya sewa akan jatuh waktu pada hari kerja berikutnya. Selain mempunyai tagihan pembayaran sewa, PT Metro Batavia juga diwajibkan membayar biaya cadangan atau reserve sebagai biaya tambahan sewa. PT Metro Batavia wajib membayar semua cadangan reserve pada waktu sebelum hari ke-10 pada bulan kalender setelah bulan di mana tanggal penyerahan pesawat dilakukan dan atau sebelum hari ke-10 dari setiap bulan kalender berikutnya untuk penerbangan yang dilakukan selama bulan kalender sebelum pembayaran dan untuk cadangan reserve berbasis kalender terkait dengan bulan kalender sebelumnya. Pihak ILFC telah mengirimkan surat peringatan atau Notice of Default and Payment Demand tertanggal 12 September 2012 yang diikuti dengan surat peringatan lanjutan atau Notice of Continuing Default and Payment Demand tertanggal 25 September 2012. Namun demikian, meskipun pihak ILFC telah memperingati PT Metro Batavia sebanyak 2 kali, pihak PT Metro Batavia tetap tidak membayar utangnya. Kemudian pihak ILFC melalui kuasanya melayangkan somasi sebanyak 2 kali, yakni somasi nomor 111/ILF 11.014 atau TB EN SAM IAI DBH tertanggal 1 Oktober 2012 dan somasi nomor 0013/013 atau ILF 11.014 atau TB EN SAM atau IAI RW tertanggal 21 November 2012, namun juga tidak ada tanggapan sama sekali dari pihak PT Metro Batavia. Pihak Sierra juga telah mengirimkan surat peringatan atau Notice of Default and Payment Demand tertanggal 12 September 2012 dan surat peringatan lanjutan atau Notice of Continuing Default and Payment Demand tertanggal 25 September 2012. Namun, meski telah diperingati sebanyak 2 kali oleh Sierra, PT Metro Batavia tetap tidak membayar utangnya. Dan oleh karena itu, Sierra melalui kuasanya melayangkan somasi nomor 1110 atau ILF 11.014 atau TBEN SAM IAI DBH tertanggal 1 Oktober 2012. Namun tidak ada tanggapan sama sekali dari pihak PT Metro Batavia. Oleh sebab itu, PT Metro Batavia tidak dapat memenuhi kewajiban membayar baik itu berupa pembayaran atas sewa pesawat, cadangan reserves, dan bunga keterlambatan, serta tidak menanggapi surat peringatan maupun somasi yang telah dikirimkan oleh pihak ILFC dan Sierra. Maka pihak ILFC yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pemohon pilot mengajukan permohonan pilot pada tanggal 20 Desember 2012 ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
Setelah putusan pilot tersebut diterbitkan, maka sejak saat itu pula pengoperasian PT Metro Batavia berhenti dan segala aset yang dimiliki PT Metro Batavia yang termasuk dalam model pilot dijual agar dapat melunasi hutang-hutang pada para kreditor. Yang menjadi permasalahan adalah pada saat PT Metro Batavia diputus pilot, pada awal tahun 2013 PT Metro Batavia telah menjual tiket untuk jadwal penerbangan sampai dengan akhir 2013. Lalu yang menjadi taruhan adalah nasib para penumpang yang telah membeli tiket tetapi dibatalkan secara sepihak oleh pihak PT Metro Batavia akibat adanya pilot. Akibat adanya putusan pilot tersebut yang berakibat berupa pembatalan tiket bagi penumpang yang telah memesan tiket untuk jadwal penerbangan setelah tanggal putusan pilot, maka hak-hak konsumen tersebut menjadi tidak dapat terpenuhi. Jelaslah bahwa konsumen sangat dirugikan dengan adanya pembatalan tersebut, baik itu kerugian secara material maupun imaterial. Kerugian material yang diderita konsumen bahwa akan sangat kecil kemungkinan untuk mendapatkan refund dari pembayaran tiket yang telah dibatalkan secara sepihak oleh PT Metro Batavia. Sebab dikarenakan posisi konsumen yang sangat lemah sebagai pihak kreditor konkuren yang hanya dapat menerima bagian dari model pilot apabila pihak kreditor separatis dan kreditor preference telah terpenuhi haknya. Sedangkan kerugian imaterialnya berupa konsumen yang menginginkan mendapatkan refund dari pembelian tiketnya tidak mau harus menunggu sampai proses kepailitan tersebut selesai. Itu pun jika tersisa bagian untuk para kreditor konkuren, maka bagian tersebut akan dibagikan secara prorata kepada semua kreditor konkuren. Hal itu berarti untuk mendapatkan refund pengembalian uang pembayaran tiket 100% hampir dibilang mustahil karena saat perusahaan tersebut dinyatakan pilot maka jumlah aset perusahaan tersebut bisa dipastikan kurang dari jumlah hutang yang dimilikinya. Sehingga sebagian besar kasus kepailitan untuk pembagian model pilotnya hanya sampai pada kreditor preference, sedangkan mau tidak mau kreditor konkuren hanya bisa gigit jari menerima keputusan yang ada karena dia tidak mempunyai hak istimewa maupun hak tanggungan. Pelindungan hukum terhadap konsumen dalam hal ini, calon penumpang PT Metro Batavia yang telah membeli tiket yang dibatalkan secara sepihak akibat pilot sampai saat ini masih belum tercapai. Melihat dari ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, bahwa untuk hak eksekusi kreditor, dalam hal ini setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi hak-haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Kreditor yang dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Kepailitan ini adalah kreditor separatis yang dalam hal ini adalah Bank Harta Internasional, Bank Kapital Indonesia, dan Bank Bunga Malat dapat mengeksekusi jaminannya tanpa menunggu proses kepailitan berakhir. Kemudian, melihat dari pasal 138 Undang-Undang Kepailitan bahwa kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu benda tertentu dalam harta pilot dan dapat membuktikan bahwa sebagian piutang tersebut kemungkinan tidak akan dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki oleh kreditor konkuren atas pembagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak untuk mendahulukan atas benda yang menjadi agunan atas piutangnya. Kemudian dari pihak kurator masih terdapat kendala dalam proses pemberesan harta pilot. Salah satunya kendala dalam penjualan aset PT Metro Batavia, sehingga memperpanjang waktu yang diperlukan untuk pengurusan dan pembagian harta model pilot tersebut. Dapat disimpulkan sangat kecil kemungkinan bagi konsumen untuk dapat memperoleh refund atau pengembalian hutang 100%, dikarenakan harta model pilot PT Metro Batavia dapat dipastikan lebih sedikit daripada hutang-hutangnya. Calon penumpang PT Metro Batavia mempunyai hak untuk memperoleh refund atau pengembalian uang sebagai ganti rugi atas pembatalan tiket yang dilakukan secara sepihak oleh PT Metro Batavia. Sedangkan pelaku usaha dalam hal ini, PT Metro Batavia mempunyai kewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi, dan juga penggantian karena jasa yang diperjanjikan tidak dilaksanakan. Calon penumpang untuk dapat memperoleh ganti rugi haruslah terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai salah satu kreditor konkuren. Hal tersebut dilakukan saat proses verifikasi pencocokan hutang dilaksanakan oleh kurator. Sedangkan untuk mendaftarkan diri, konsumen mempunyai beberapa kendala, khususnya calon penumpang yang berdomisili di luar Pulau Jawa sebagian besar tidak dapat melakukan verifikasi hutang.
Kendala tersebut berupa kurangnya informasi mengenai jangka waktu dan cara pelaksanaan verifikasi hutang tersebut, sehingga banyak calon penumpang yang kemudian tidak melakukan verifikasi hutang. Bagi calon penumpang yang dapat melakukan verifikasi hutang, dianggap tidak menggunakan haknya sehingga tidak dapat memperoleh refund atas pembelian tiket tersebut.